terkait dengan 3 jenderal yang dicopot terkait dengan kasus Joko Chandra ini, saudara, nanti akan diulas oleh rekan saya Friska Clarissa. Tapi kami hadirkan terlebih dahulu keterangan terkini soal pencopotan 3 jenderal ini, saudara. Belum, kan orangnya belum ketemu. Kalau udah ketemu diserahkan saya eksekusi, kan gitu. Nah gitu loh. Dari putusan PK yang pertama, kemudian istrinya juga pernah mengajukan ditolak, dia terpidana. Statusnya terpidana. Ketika dia mengajukan ini lagi tetap masih terpidana? Masih, itu haknya terpidana. Sebutannya terpidana berdasarkan pasal 263 ayat 1. Ada apa dengan institusi Polri? Kita akan bahas lebih lengkap bersama rekan Friska Clarissa. Friska. Terima kasih Ibrahim. Kita akan bahas ini bersama dengan mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat sore Pak Ito. Selamat sore Mbak Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terhubung lewat sambungan Zoom dan di studio juga ada Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Espane. Selamat sore Bung Neta. Selamat sore Mbak Friska. Kita bahas ini, Bung Neta bilang ini kayaknya nggak hanya 3 jenderal aja, nggak hanya berhenti di 3 jenderal. Ya. Ada lebih banyak lagi? Siapa? Ya, jadi pertama Indonesia Police Watch memberi apresiasi dulu kepada Kapolri Idam Aziz yang sudah begitu tanggap ya, mendengar aspirasi publik sehingga dia dalam 2 hari mencopot 3 jenderal. Itu tidak mudah sebenarnya di Polri ya. Pencopotan ini ya patut kita acung jempol lah buat Pak Idam ya. Tapi kasus ini tidak cukup hanya di 3 jenderal. Tidak hanya berhenti sampai di situ cukup. harusnya. Dalam pendataan kita sedikit-dikitnya 5 jenderal. Dari mana itu catatannya? Ya, ini dari 3 surat ya. Surat yang dikeluarkan oleh Bareskrim sudah mencopot Brigjen. Tapi komandannya Kabar Eskrimnya belum dicopot. Dia harus bertanggung jawab, Kabar Eskrim harus bertanggung jawab dan dia harus dicopot. Kenapa saya bilang dia harus copot? Karena di Interpol pada saat itu NCB, ini Brigjennya dicopot, bosnya, komandannya, atasannya dicopot, Napoleon Bonaparte. Nah, sehingga sangat tidak adil kalau di sini atasannya dicopot, di Bareskrim atasannya tidak dicopot. Ada diskriminasi. Jangan mentang-mentang Kabar Eskrimnya mantan ajudan Jokowi kemudian tidak dicopot. Dia harus bertanggung jawab juga gitu ya. Nah, kemudian satu lagi, Pusdokes. Ini kan ada jenderal juga komandannya. Harus dicopot juga, dia harus bertanggung jawab. Kenapa dengan begitu mudah kemudian menyebutkan jabatan Joko Sugiarto ya, Chandra sebagai konsultan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri dengan alamat Trunojoyo nomor 3. Ini kan mempermalukan Polri. Terlepas ini dia bikin ece-ece atau tidak, ini adalah surat resmi. Surat resmi dari pusat Dokes ya, Pusdokes Polri. Ini surat resmi. Dia tidak boleh main-main di sini. Tidak boleh bikin ece-ece asal-asalan. Ini kan dibantah kemarin oleh Umas. Wah ini. Tapi kan ini surat resmi. Ya, Masa Polri sebagai institusi yang begitu besar, yang begitu promoter, berwibawa, dia main-main dengan surat resminya. Ini jenderalnya harus dicopot. Kalau Bung Neta bilang harusnya yang atasannya pun juga ikut dicopot, apa iya kalau dari pandangannya Pak Ito, apalagi Pak Ito kan mantan Kabar Eskrim? Ya, saya terima kasih atas pandangannya dari sahabat saya Pak Neta. Tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Neta, kita secara internal memiliki satu protap dan prosedur sendiri. Dan kita tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Sehingga kalau memang dalam pemeriksaan internal nanti ada indikasi keterlibatan dengan pihak-pihak lain, apakah dengan atasan atau dengan bawahannya, sesuai dengan janjinya Pak Kapolri, itu memang harus diusut secara tuntas dan juga seluruhnya yang terlibat harus dapat dikenakan sanksi. Apakah sanksi administrasi, sanksi kode etik, atau mungkin pidana apabila ditemukan unsur-unsur pidana dari apa yang dilakukan oleh para oknum Polri ini.
Menarik, ada 2 poin tadi, indikasi keterlibatan ini harus diselidiki. Bagaimana dengan kelalaian? Apakah itu juga bisa jadi pertimbangan untuk mencopot siapa saja yang bertanggung jawab dalam kasus persekongkolan ini kalau kita bilang? Betul, Mbak Priska. Itu memang kalau ada kelalaian kan kita bicara masalah sistem. Ada namanya pengawasan melekat. Nah, kita sudah punya tentang protap pengawasan melekat. Kalau di dalam pengawasan melekat ini ada kelalaian atau kesengajaan atau tidak kesengaja, itu sudah ada sanksi-sanksi yang sudah diatur dalam peraturan Kapolri terkait. Oke. Nah, kalau dari Bung Neta gimana? Dari pengawasan melekat ini harusnya kan strict sekali. Ya, apa yang dikatakan Pak Yuto itu sangat benar. Polisi selalu bangga dengan motonya promoter, profesional, modern, dan terpercaya. Kalau melihat kasusnya ini kampungan, bukan profesional, bukan modern, dan sangat tidak terpercaya. Di masyarakat berhak kecewa kalau sangat kecewa. Jadi karena terjadi konspirasi jahat, kalau IPW menilainya ada konspirasi jahat untuk melindungi Joko Chandra, terlihat dari surat-surat ini tadi, sehingga atasan harus bertanggung jawab. Percuma dong dia jadi atasan. Kalau begitu ada masalah dia lepas tanggung jawab dan melemparkan ke anak buahnya. Enak benar dia jadi atasan, ya kan? Anak buahnya dikorbankan, gitu ya. Nah, kita berkayakan juga ini tidak berdiri sendiri atas inisiatif pribadi masing-masing jenderal ini seperti yang dikatakan Humas. Kalau ini inisiatif pribadi, kalau 1 surat, ya oke lah. Tapi ini ada 3 surat, masa masing-masing berinisiatif pribadi para jenderal ini ya. Ini kan organisasi profesional, Polri ini, organisasi besar. Masa bisa para jenderalnya punya inisiatif pribadi-pribadi? Kan ngaco gitu ya. Nah, bolehlah Humas membela diri, tapi jangan terlalu bodoh. Masyarakat udah pintar sekarang, jangan bodoh-bodohin masyarakat. Oke, nah kalau Pak Ito melihatnya apakah ada tanda petik konspirasi dari oknum yang melakukan hal ini? Kalau indikasi adanya konspirasi, saya secara pribadi melihat memang betul ya bisa kita, tapi baru indikasi. Tentunya kita harus menunggu hasil pemeriksaan internal dari Polri, karena kalau bicara konspirasi maka permasalahan ini harus diurai, harus dicari fakta-fakta yang terkait, harus juga dicari keterkaitan dengan mungkin instansi lain. Nah, karena kalau melihat daripada kasus Joko Chandra ini melibatkan instansi-instansi lain. Nah, tentunya di instansi lain ini juga harus kita lihat seberapa besar kesalahan ataupun koordinasi yang kurang baik selama ini di antara instansi yang terkait dengan kasus Joko Chandra. Jadi saya setuju dengan Bang Neta, kalau konspirasi kita harus mengungkap secara tuntas kira-kira siapa-siapa yang terlibat, tapi tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Karena bagaimanapun juga para oknum yang terlibat ini kan mereka juga sudah melakukan tugas untuk negara, mengabdi kepada negara, dan kita harus menghormati hak-hak mereka. Jangan sampai ada kesalahan dalam penerapan sanksi atau hukuman kepada mereka. Jadi asas praduga tak bersalah kita sepakat ini harus dikedepankan. Tapi bagaimana agar tetap tegas tapi jalan juga asas praduga tak bersalah ini? Itu kaidah hukum yang tidak bisa ditawar-tawar ya, asas praduga tidak bersalah. Tapi dengan adanya bukti-bukti, ada fakta-fakta tanda tangan mereka di sini, itu bisa mengantar lebih cepat lagi proses ini. Tetap kita mengedepankan asas praduga tak bersalah, tapi prosesnya cepat dan atasan mereka harus diminta pertanggungjawabannya. Karena tugas sebagai atasan adalah mengawasi bawahan. Kemudian menjalankan roda organisasi supaya profesional, modern dan terpercaya. Kalau kemudian ada yang bermain-main di luar itu, mau menjerumuskan Polri, ya harus tindak tegas gitu. Kapolri sudah menunjukkan tindak tegasnya terhadap NCB ya. Komandannya dan bawahnya dicopot. Nah, tinggal kita tunggu di Barreskrim.